Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam program Menjadi Saksi. Satu program reality berupa pengalaman hidup bersama dengan Tuhan untuk memberikan kekuatan, jawaban, penghiburan, bahkan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Spesial di hari Pentakosta ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang narasumber bagaimana dia boleh mengalami kesembuhan dari kanker nasofaring. Ya saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh dengan narasumber kita, mari kita sama-sama terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita minta Tuhan bekerja di program ini. Mari sama-sama katakan. Oralamataka. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hatiku, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari katakan dari awal, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan, jiwaku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Ralamaya Shakaralamaya Sandaralamu, Ralamaya Sandaramaya Sandi, Ralama lama lama, Ralamaya Sandaralama, Ralamaya Ralamaya Sandi, Ralama lama, Ralamaya Sanda, lama lama, Ralamaya Ralama lama, Ralama lama, Ralama, Ralamaya Sharalama lama lama lama, Kuralamaya Sanda, Kuralamaya Sharalamaya Sandi, Ralamaya Ralamaya Sana. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih untuk malam ini dalam program Menjadi Saksi. Terima kasih bahkan malam ini menjadi malam yang spesial karena kami boleh mendengar bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sudah memberikan pengalaman-pengalaman hidup buat kami, untuk kami boleh mengalami kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, pekerjaan Tuhan yang begitu ajaib.
sehingga tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Mari Tuhan berkati program menjadi saksi ini, biar setiap orang yang mengikuti program ini, mereka boleh diberkati dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Pakai kami, hamba-hambamu yang boleh mengisi, melayani di program ini. Engkau pakai kami dan urapi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan malam ini menjadi malam lawatan, menjadi malam kesembuhan, bahkan menjadi malam terobosan. Karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya dan kita semua tahu hari-hari ini adalah hari-hari Pentakosta, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan berlimpah-limpah. Nah saya percaya begitu Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah, maka janji Tuhan, ya, tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Karena apapun yang kita alami, ya, sesulit apapun, masalah apapun, tidak ada yang mustahil buat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah saudara, di tengah-tengah Pentakosta hari ini hadir bersama-sama dengan saya Bapak Paulus Budi Hartono, ya, sarjana hukum. Selamat malam Pak. Malam Bapak. Shalom. Ya. Saudara-saudara seiman. Ya. Ya, senang sekali malam ini Bapak boleh berkenan hadir. Iya. Nah, saya dikasih Tuhan, Pak Paulus malam ini akan bersaksi menyampaikan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan menolong dia, menyembuhkan dia dari penyakit kanker nasofaring. Nah, saudara, sekilas sebelum saya bertanya dan sebelum saya bertanya jawab dengan hambanya, dengan Pak Paulus, saya membaca tentang kanker nasofaring ini. Kanker nasofaring ini adalah kanker yang menyerang pada tenggorokan kita, ya. Dan ini termasuk salah satu kanker yang ganas, saudara. Nah, seringkali memang menyerang kepada kaum pria yang berusia 30 sampai 50 tahun. Dan saya melihat ternyata penyebab utama dari kanker nasofaring itu karena infeksi virus EBV, Epstein-Barr, yang terdapat di air liur, saudara. Nah, itu sekilas daripada kanker nasofaring, salah satu jenis kanker ganas yang menyerang tenggorokan, dan tepatnya itu dikatakan di belakang rongga hidung dan di balik langit-langit mulut, dan seringkali menyerang kaum pria. Nah saudara, mari lebih jauh kita akan mendengar akan kesaksian, ya, pengalaman bagaimana Pak Paulus ini mengalami mujizat kesembuhan dari kanker nasofaring ini. Saya berdoa biar apa yang disampaikan ini boleh jadi berkat buat saudara semua. Setelah Pak Paulus, ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Nah, saya mau tanya dulu, Pak Paulus ini sudah berkeluarga atau belum? Saya sudah berkeluarga Pak, dan punya anak satu Pak. Ya, anak satu, cewek Pak. Satu orang istri? Ya, satu orang istri Pak. Ya, istrinya namanya? Istrinya namanya Vina Putri Helinda Pak. Vina Putri Helinda. Bekerja? Bekerja sebagai Polwan Pak. Polwan? Ya, di Polda Jateng. Di Polda Jateng. Anaknya? Anaknya juga satu cewek Pak. Nah, namanya? Anastasia Paulina Bapak. Anastasia Paulina. Umur 6 tahun nanti pada saat Agustus Pak. Ya, Agustus. Nanti 6 tahun. Oke, Bapak punya satu orang istri dan satu orang anak perempuan, ya, berumur 6 tahun. Ya. Nah, Pak Paulus ini sehari-hari bekerja sebagai apa? Saya sebagai pengacara dan kurator Bapak. Oh, pengacara dan kurator. Siap Bapak. Ya, saya itu kemarin waktu dengar kata kurator ini, maaf nih, agak asing. Iya. Ya, mungkin pernah dengar tapi nggak ngerti kurator itu apa. Mungkin juga pemirsa, ya, jemaat yang sedang mengikuti mungkin ada yang nggak ngerti kurator itu apa gitu. Mungkin saya termasuk yang nggak ngerti juga. Jadi kurator itu adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus pemberesan terkait dengan harta pilot milik debitur pilot Bapak. Yang nanti akan kami bagikan pada para kreditur yang mendaftar sebagai kreditur.
seperti itu. Oh, seperti itu kerjanya ya. Iya, Bapak. Dan itu ada sekolahnya tentunya. Ada pendidikannya, Bapak. Ada pendidikannya. Jadi dia harus sarjana hukum dulu. Basicnya dari sarjana hukum atau dari akuntan publik, Bapak. Akuntan publik, baru setelah itu dia sekolah. Pendidikan selama 2 minggu, Bapak. Setelah itu baru ada ujiannya secara lisan dan tertulis. Baru setelah lulus baru bisa jadi kurator. Iya, siap, Bapak. Kalau boleh tahu ada berapa banyak kurator di Indonesia ini? Kurator masih sedikit, Bapak. Karena kalau dari kurator itu kan organisasinya hanya ada 3 di Indonesia. Dan kebetulan saya ikut di organisasinya HKPI, Bapak. Oh. Kira-kira ada 100 kurator di Indonesia? Ada, Pak, lebih, Pak. Lebih ya. Tapi lebih sedikit sekali dibanding dengan pengacara, Bapak. Oh. Kalau di Semarang ada berapa kira-kira kurator? Mungkin 200-an, Pak ya. Ya 200-an. Itu masih jauh lebih sedikit dibandingkan pengacara ya. Jauh sekali, Bapak. Sekali. Pengacara udah ribuan kali ya di kota Semarang. Sudah ribuan, Bapak, seperti itu. Nah itu saudara, sekilas kita boleh mengenal lebih dulu tentang Pak Paulus ini. Ya, beliau adalah seorang pengacara dan juga seorang kurator. Iya. Ya. Nah kita sudah ngerti sekilas tentang apa itu kurator. Nah Pak Paulus, sehubungan dengan apa yang Bapak alami, Iya. mengalami kesembuhan dari kanker nasofaring tadi. Iya. Nah bisa nggak Bapak ceritakan kapan Bapak divonis kena kanker itu? Iya. Dan seperti apa pada waktu itu ceritanya, bagaimana Bapak bisa kena kanker itu? Iya. Jadi begini, Pak, di tahun 2020 itu, Pak ya. Tepatnya kira-kira masih ingat bulannya? Di awalnya 2020, Pak, Januari 2020. Januari 2020. Itu awalnya saya itu ngalami seperti radang tenggorokan. Oh, radang tenggorokan. Jadi karena biasanya saya sering kena radang tenggorokan, Memang sering, Bapak. Jadi saya kasih antibiotik seperti biasanya. Tapi kok ini semakin lama kok ada benjolan kecil di leher, Bapak, di leher. Setelah itu kami kasih antibiotik, ternyata saya juga ke dokter sudah kasih obatnya, kita minum, itu tidak sembuh. Benjolan itu semakin membesar. Cuma itu dari Januari sampai Juni itu tidak ada pembesaran signifikan, enggak, masih kecil. Maaf, kalau boleh tahu, Bapak bisa tunjukkan benjolannya itu ada di mana? Benjolnya ada di sini, Bapak. Di sekitar situ ya? Ya. Ah, situ. Oh, ya. Ya, di sini. Oke. Ya. Itu baru benjolan kecil, Bapak. Terus menginjak berikutnya itu bulan berikutnya itu otomatis sudah semakin membesar. Ditambah itu biasanya kalau, mohon maaf, Pak ya, kalau saya meludah itu keluar bercak darah. Oh. Terus kadang kita kalau pilek gitu, kita sisi itu juga keluar ada bercak darahnya. Seperti itu. Jadi saya masih pemikiran bahwa ini masih radang tenggorokan yang harus akut seperti itu. Saya sudah coba untuk melakukan biopsi di salah satu rumah sakit swasta di Semarang yang paling besar. Itu tapi dari hasil biopsi itu tidak menghasilkan dan tidak menjelaskan bahwa saya kena kanker nasofaring sama sekali. Oh, itu waktu biopsi itu udah berapa lama itu? Dari Januari. Sudah 9 bulanan, Pak. Bulan dari September Januari itu. Ya. Sampai 9 bulan dari Januari itu biopsi belum ditemukan. Belum ditemukan bahwa ada kanker. Karena itu kan benjolannya masih kecil, Pak. Oh, jadi selama 9 bulan itu mengalami muntah, air liurnya. Air liur yang berdarah. Terus hidungnya juga mimisan gitu ya? Tidak mimisan, Pak. Kita kalau pilek gitu, kalau kita buang ingus itu ada bercak darahnya. Ada bercak darahnya. Itu selama 9 bulan dari mulai sakit tenggorokan. Sakit dari Januari itu, Pak. Terus lama-lama itu menginjak ke tahun 2021 awal itu. Itu benjolan masih kecil, Pak. Itu mulai membesar. Oh. Masalahnya itu benjolannya tidak hanya di sebelah kanan aja, Pak. Melebar di sebelah kiri. Jadi ada 2 benjolan, yang satu di kanan semakin membesar, yang kiri itu timbul benjolan kecil lagi, Bapak. Oh, jadi ada 2? Ada 2, Pak. Jadi awal di sini kan tadi? Awal di sini, di sebelah kanan membesar, tapi ini juga muncul benjolan sebelah kiri, di sini, Bapak. Oh, muncul lagi di bawah telinga, Bapak. Jadi muncul lagi. Setelah itu karena dari rumah sakit Semarang itu hasil biopsi tidak ada hasil yang jelas, maka
saya ke rumah sakit RSCM Kencana di Jakarta, Bapak. Dari awal itu waktu saya diperiksa itu Rumah sakit mana tadi? RSCM Kencana, Bapak. Kencana itu berarti yang di Jakarta? Di Jakarta, Bapak. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo yang Kencana. Oh. Nah, dari situ kami di biopsi itu hasilnya adalah saya kena kanker nasofaring. Dinyatakan di rumah sakit itu Bapak kena kanker nasofaring. Nasofaring, Bapak. Jadi sebelum saya di biopsi itu, saya disuruh PET scan dulu, Bapak. Apa itu? PET scan itu tubuh kita dimasukkan dalam satu alat, di mana itu nanti dideteksi dari kepala sampai ke kaki, ujung kaki. Jadi sebelum PET scan ini kita disuntik oleh cairan radioaktif, di mana nanti dari cairan radioaktif itu masuk ke dalam otot kita melalui darah. Nanti dari hasil PET scan-nya itu nanti kelihatan yang hijau-hijau itu nanti atau warna biru itu nanti kelihatan kankernya sampai mana, sudah menyebar atau tidak. Seperti itu, Pak. Nah, dari hasil PET scan hasilnya gimana? Hasil PET scan-nya itu kanker saya belum menyebar, Pak. Puji Tuhan belum menyebar, masih di leher sini, Bapak. Seperti itu. Kalau itu sudah menyebar, itu bahaya, Pak. Karena kan bisa menyebar sampai ke otak atau ke paru-paru. Ya, seperti itu, Pak. Untungnya saya belum menyebar, Bapak. Jadi dari situ, dari PET scan ke biopsi. Sudah biopsi dulu, setelah itu di PET scan. Karena PET scan itu untuk setelah biopsi kita positif, meyakinkan apakah sudah terjadi penyebaran atau tidak. Oh, pakai PET scan itu. Betul, Pak. Dan PET scan kalau di sini itu yang ada itu hanya dua, Pak. Satu di Darmais, satunya di salah satu rumah sakit. Satunya saya tidak hafal, Pak. Lupa saya. Seperti itu. Nah, waktu Bapak kena itu ya, itu Bapak sudah merasakan sebelumnya nggak? Sudah curiga sebelumnya nggak? Kalau curiga belum ya, karena saya sendiri kan belum pernah kena penyakit berat, Pak, ya. Dan saya juga jarang sakit, Bapak. Oh, jarang sakit ya? Ya, cuma karena kebiasaan saya ini kerja itu biasa sampai jam 1, jam 2 pagi. Saya sering lembur kan, Pak, untuk kerjaan, karena kerjaan kan over. Jadinya sering tidak kita rasakan, Pak, seperti itu. Tapi kira-kira tahu nggak Bapak kenapa bisa kena penyakit itu? Saya tidak tahu juga, Pak. Akhirnya saya tanya ke dokternya. Jadi dari dokternya itu kemudian tanya kebiasaan saya makan. Saya ini kan suka makan yang sate, yang bakar-bakaran, ikan bakar. Terus kalau kita ke rumah makan Korea itu ada daging yang dipanggang itu, Pak. Oh, itu kayak gitu-gitu Bapak suka sekali? Suka, Pak. Terus itu ikan panggang ya, Pak, ikan manyung itu ya. Seperti itu, Pak. Terus makanan sarden yang kalengan itu. Oh, kalengan itu juga. Ya, seperti itu. Suka sekali ya? Iya, ikan asin itu efeknya ke yang punya pengaruh ke kanker nasofaring, Pak. Seperti itu. Iya, saya berharap saudara yang mendengar ini nggak takut, nggak jadi takut ya. Ya, makanya Tuhan Yesus kan mengajar makan itu secukupnya gitu ya. Bukan nanti saudara berpikir, wah nggak boleh makan sate, nggak boleh makan sarden, gitu ya. Tapi saudara, Tuhan Yesus mengajar kalau kita makan, belajar makan secukupnya, gitu ya. Jangan sampai menjadi over, menjadi rakus, dan itu akhirnya kita nggak sadari itu bisa menimbulkan bahaya buat kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, seperti Tuhan Yesus katakan bahwa hidup kita ini ngalami ujian. Seperti orang yang membangun rumahnya, baik di atas pasir maupun di atas batu. Nah, saudara, Tuhan Yesus bilang satu kali kelak akan datang hujan, akan datang banjir, akan datang angin, dan melanda rumah itu. Nah, kalau orang membangun di atas batu, maka rumah itu tidak akan rubuh. Kalau dia bangun di atas pasir, maka rubuhlah rumah itu. Saudara, dari cerita ini saya menangkap begini, ya, fondasi itu bisa kita pikirkan, bisa kita antisipasi. Tetapi dengar baik-baik, ujian itu nggak bisa kita antisipasi. Kita nggak tahu kapan datangnya banjir, kita nggak tahu kapan datangnya badai, kita nggak tahu kapan datangnya angin ribut itu. Tapi yang kita bisa antisipasi adalah fondasi kehidupan kita. Semua kita nggak pernah menginginkan mengalami penyakit yang ganas, tapi kita nggak tahu, ya.
tiba-tiba itu bisa melanda kehidupan kita. Tapi saudara nggak usah takut. Ayo bangun hidup kita di atas batu. Dan orang yang membangun hidupnya di atas batu itu Tuhan Yesus katakan itu adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Saudara, sebesar apapun ujian dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita, kalau kita bangun hidup kita di atas firman, tidak akan pernah merubuhkan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ayo saudara katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Tadi dokter berkata kira-kira penyebab kena kanker ini karena makanan begitu ya? Iya, Bapak. Betul, Bapak. Kalau Bapak melihat apa yang Bapak alami itu memang karena saya ini kurang menguasai diri dalam soal makanan, atau memang ini satu ujian dalam kehidupan? Jadi sebenarnya itu dibalik penyakit yang diberikan ke saya itu. Kalau ujian itu kan jelas enggak ya Bapak. Karena penyakit itu kan bukan dari Tuhan, jelas. Cuma itu cara Tuhan mengatur kita, mengatur hidup saya supaya semakin lebih dekat ke Tuhan. Cuma selama saya semakin dekat dengan Tuhan, ujian itu akan semakin datang dan lebih hebat lagi. Kenapa Bapak? Karena selama ini saya nangani perkara itu banyak yang berhasil. Setelah saya lebih dekat ke Tuhan itu, 5 perkara yang saya tangani itu di awal itu kalah semua Bapak. Tapi saya tetap bersyukur. Saya serahkan itu semua ke Tuhan, biar Tuhan yang atur. Kenapa? Karena saya berpendapat bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang indah untuk hidup saya. Dan dari situ kita lakukan prosesnya, ternyata di tahap akhir kita menang Bapak. Itu puji Tuhan, berkat yang luar biasa. Waktu Bapak diberitahu tuh bahwa Bapak di RSCM ya, berarti waktu itu ya awal Januari, udah hampir setahun ya, 2021. Iya. Diberitahu bahwa Bapak kena kanker nasofaring. Iya. Apa yang ada dalam pikiran Bapak? Saya itu dalam pikiran saya tidak pernah terlintas kalau saya kena kanker. Hati Bapak gimana waktu dengar itu? Ada rasa takut? Tidak ada, saya berserah Pak. Nggak takut? Tidak takut sama sekali. Nggak kepikir? Karena kanker itu kan salah satu penyakit yang mematikan di Indonesia. Jadi saya ada kepikir nggak? Wah ini saya nggak lama lagi nih. Jadi waktu itu saya ketemu dengan beberapa teman saya, di mana saudaranya juga yang kena kanker nasofaring. Itu mereka pada sembuh semua Pak. Jadi itu menguatkan saya. Bahwa saya harus berserah dan saya pasti sembuh. Seperti itu. Tapi nggak terlintas, waktu dengar pertama itu nggak terlintas, wah saya umurnya ini nggak lama nih. Karena ini termasuk kanker ganas gitu. Tidak ada pikiran Pak. Dan dokter tidak pernah berkata kalau itu kanker ganas ya, Pak. Kalau dokter pasti kan dokter ngomong gitu. mungkin saya drop Pak. Seperti itu Pak. Jadi pada saat saya itu ke dokter untuk persiapan kemo, itu mulut saya itu untuk nelan sudah tidak bisa Pak. Saya hanya bisa buka itu mungkin kira-kira cuma untuk masuk sendok aja. Sendok apa tuh, tipisnya sendok itu mungkin saya cuma bisa buka mulut itu selama paling kira-kira cuma 4 mili Pak. Jadi makan sudah tidak bisa, buka mulut tidak bisa. Akhirnya tenggorokan saya itu dilubangi Pak. Di mana? Di sininya Pak, dilubangi. Itu ya bekas lubang itu? Iya, dilubang. Untuk memasukkan makanan? Bukan, karena itu ada benjolannya besar, maka itu mengganggu jalur pernafasannya Pak. Seperti itu. Terus yang kedua, untuk makannya harus pakai selang, di mana selang itu dimasukkan ke lubang hidung, tembus ke lambung langsung Bapak.
Jadi nanti lewat suntikan dan itu harus di blender Bapak. Dan sampai sekarang pun setelah efek dari kemo dan efek dari sinar itu, sampai sekarang saya mati rasa Bapak. Jadi belum bisa ngerasain manis, pahit, kecut, asin. Semuanya hilang, mati rasa semua. Seperti itu Bapak. Ya, ya. Jadi waktu dinyatakan kena itu, Iya. jadi nggak punya kepikiran, wah saya umurnya pendek nih, bentar lagi saya akan mati nggak ya? Enggak, jadi saya harus optimis Pak. Kalau saya itu drop banyak pikiran, pasti akan efeknya nanti Jadi malah begitu negatif ke. mendengar teman-teman yang sembuh, Ya, itu menguatkan ya. Tuhan Iya, pakai teman-teman untuk menguatkan jadi. iya Bapak. Karena kalau teman kita menguatkan, tapi dia sendiri tidak pernah mengalami sakit kanker nasofaring, itu lain cerita Pak. Oh, Tapi karena mereka sudah mengalami dan saya juga ada grupnya di penderita kanker nasofaring, jadi saling menguatkan Bapak. nah waktu kena itu Bapak dikasih tahu nggak stadium berapa? Awalnya itu saya masih stadium 2 Pak. Setelah itu waktu kami kontrol, masih posisi kontrol Pak, belum pengobatan, itu tahu-tahu sudah melonjak jadi stadium 4B Pak. 4B ya. Sudah cukup parah ya? Sudah cukup parah Pak, seperti itu. Jadi waktu itu telinga saya itu yang sebelah kanan sudah mati rasa Pak. Sudah tidak bisa dipegang, sudah tidak terasa, tapi masih mendengar secara normal. Seperti itu Pak. Kayak gitu ya. Iya Pak. Kalau 4B itu bukannya sudah menyebar? Belum Pak, belum. Oh, tapi sudah kategori bahaya. Sudah berat itu Pak. Sudah berat. Sudah berat Pak, seperti itu. Jadi peningkatan dari 2 ke 4 itu cuma hanya butuh waktu kira-kira mungkin 2 bulan Pak. Nah, selain dari teman-teman, apakah ada support dari istri? Support dari istri juga ada, dari Apa yang istri berbuat? istri selalu doa Pak. Doa karena kebetulan waktu saya sakit ini kami hanya bisa bertemu beberapa kali karena istri saya waktu itu masih sekolah Pak. Oh, Masih jalani sekolah dari dinasnya di luar kota sehingga tidak bisa nunggu saya. Seperti itu Pak. apakah istri shock juga mendengar ini? Kaget Pak, awalnya kaget. Tetapi karena Karena kita berdoa, selalu berdoa dan dikuatkan selalu, doa itu memberi kekuatan ya ya. memberi kekuatan Pak, bisa Dan itu menerima. senjata daripada orang Kristen ya. Ya, amin Bapak, seperti itu. Nah saudara, saya nggak tahu saudara masih percaya atau enggak. Doa itu adalah senjata. Doa itu bukan sekedar rutinitas, tapi juga senjata yang memberi kekuatan di saat-saat kita mengalami masalah. Oleh karena itu saudara, apapun yang saudara alami, jangan pernah berhenti berdoa. Ya, walaupun kita nggak tahu kapan Tuhan itu menjawab, tapi minimal dengan berdoa seperti yang dialami oleh Pak Paulus bersama dengan istrinya, ada kekuatan untuk kita menghadapi masalah kita. Yang mengerti ini katakan, Amin. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku, sembuhkanku. Nah Pak Paulus, waktu Bapak kena itu kan masa-masa COVID ya? Iya Bapak. Wah itu kan juga masa-masa yang sulit. Iya. Nah, bisa Bapak ceritakan bagaimana Tuhan menolong ya, sehingga Bapak boleh ditangani dengan baik pada waktu itu? Ya, jadi waktu itu karena dokternya itu direkomendasikan oleh saudara saya yang di Jakarta Bapak. Karena awalnya ini kan saya rencana mau berobat ke Singapura dan Malaysia, atau pilihan kedua adalah Malaysia. Ya. Cuma karena zaman COVID, masa pandemi, otomatis tidak ada pesawat yang ke sana. Sehingga pilihan yang direkomendasikan saudara saya di Jakarta ada di RSCMI Kencana Bapak. Karena itu kan ada salah satu dokter yang spesialis kanker, bagus. Akhirnya saya berobat ke sana Bapak.
Dan selama saya berobat di RSCM Kencana memang penanganannya bagus Bapak, seperti itu. Berapa lama berobat di sana? Berobat di sana itu awalnya itu kita kemo itu setiap 1 bulan sekali Bapak. Kali ke sana. Jadi Jadi Bapak bolak-balik atau stay di sana? bolak-balik Pak. Di awalnya itu kita bolak-balik 1 bulan satu kali kemo sampai 4 kali di awal. 4 kali kemo, jadi bolak-balik tiap Ya, bulan 4 bulan. selama 4 bulan. Setelah itu tahap kedua adalah kita disuruh ikut penyinaran Bapak. Jadi disinar Pak. Jadi kita harus pakai topeng. Topeng itu dari plastik, itu dibentuk di wajah kita. Setelah itu disinari selama 33 kali tiap hari Bapak. Jadi stay di sana ya? Stay di sana, dan pada saat kemo penyinaran itu juga dibarengkan dengan kemo Bapak. Kemonya adalah satu minggu 1 kali Bapak. Dan saat itu kemo dan penyinaran berbarengan itu saat itu juga yang paling berat Bapak. Oh. Karena itu Rasanya gimana waktu itu? rasanya itu lidah sudah mati rasa. Waktu kemo ke 17 kali. Yang kedua adalah sudah sulit nelen Bapak. Karena apa? Karena muncul 17 jamur. kali kemo atau penyinaran ya? 17 kali penyinaran Bapak. Oh, penyinaran. Jadi kemonya kan 4 kali. Kemonya 4 kali, terus Penyinaran 33. 6 kali berbarengan dengan penyinaran yang 33 kali itu Bapak. Jadi waktu penyinaran 17 kali, Itu lidah sudah mati rasa. Terus yang kedua adalah tidak bisa menelan Bapak. Jadi saya ini makan pakai tepung beras yang dikasih air itu supaya jadi kayak jeli itu kita telan. Jadi bubur itu sudah terasa kasar ke kita walaupun itu bubur. Karena di mulut saya itu sama lidah saya itu sudah keluar jamur Pak. Jamurnya itu bentuknya kayak sariawan. Jadi itu harus dibersihkan tiap hari, dikelotoki, dan kita pun sikat gigi pun tidak boleh pakai sikat gigi yang mengandung fluoride. Harus pakai sikat gigi anak-anak yang tidak mengandung fluoride Pak. itu selama berapa lama itu mengalami kayak gitu? Itu setelah selesai penyinaran itu efeknya itu 5 bulan kemudian baru kita sudah mulai bisa makan nasi Bapak. Jadi 5 bulan. Jadi selama 5 bulan tuh ngerasain kayak gitu ya? Ngasain Lidah mati. sampai sekarang pun masih lidah mati Bapak. Seperti itu. Dan makannya itu selama 5 bulan itu kita makannya harus blender. Tapi lewat selang Bapak, dimasukkan ke selangnya yang Selama lewat 5 hidung bulan. itu. Ya Bapak. Seperti Sama itu. tadi yang apa dibikin kayak jelly itu ditelan. Dibikin kan? jelly sudah tidak bisa lagi Pak. Jadi harus lewat selang. Oh, nah tadi yang makan pakai seperti Pakai jelly itu setelah selesai penyinaran dan kemonya itu harus langsung pasang selang untuk makan Bapak. Seperti itu. Maksudnya makan selang tapi nggak makan langsung ke mulut gitu nggak? Enggak bisa Jadi Bapak. jelly itu dimasukkan lewat selang gitu. Itu sudah tidak makan jelly lagi, makan jus buah. Nasi juga di blender, di bubur tapi di blender semuanya Bapak. Tapi masuk lewat selang. Lewat masuk selang dari hidung langsung tembus ke lambung Bapak. Sampai berapa lama itu? Itu sampai kira-kira 5 bulanan Bapak. 5 bulan. Nah, kapan Bapak bisa mulai makan? 5 bulan kemudian Setelah Bapak. Ya, jadi saya selesai penyiraman itu adalah bulan Mei 2021 Bapak. Selesai itu, Nah, selesai itu 5 bulan kemudian itu Oktober itu baru bisa makan normal. Seperti itu. Dan itu bobot tubuh itu turun dari 80 itu jadi 35 kilo Bapak. turun 45 kilo. Ya betul Bapak. Sekarang sudah jadi 50 kilo Bapak, puji Tuhan. Naik lagi 50. Iya Pak, seperti itu. Jadi kalau di kanker nasofaring itu tidak ada, kebetulan saya tidak ada obat yang harus diminum. Dokter tidak memberikan resep obat yang harus diminum apapun, cuma tidak ada pantangan untuk makan. Cuma yang harus dihindari ya itu bakar-bakaran, asin, terus yang mengandung pengawet. Seperti itu Bapak. Nah, tapi Bapak dinyatakan sama dokter sekarang ini sudah sembuh. Sudah sembuh Bapak. Cuma kita harus kontrol. Nanti mungkin 1 tahun sekali harus di PET scan untuk lihat apakah masih ada pengembangan jaringannya yang di nasofaringnya atau tidak. Seperti itu Bapak. Kira-kira apa yang Bapak rasakan sekarang ini? Sekarang yang masih dirasakan efek akibat kemo dan penyinaran itu adalah lidah masih tetap mati rasa, leher kaku, telinga juga sering berdengung,
Terus juga untuk jalan itu kadang kaki sakit, Pak. Tapi dokter udah bilang Bapak sembuh ya? Sembuh, puji Dan Tuhan, Bapak Pak. percaya sembuh ya? Ya, jadi saya harus kontrol selama 5 tahun, Pak. Jadi kalau selama 5 tahun itu sudah tidak ada masalah, berarti dianggap sudah bebas. Jadi ini masih dalam masa percobaan selama 5 tahun, Pak. Seperti itu. Tapi dokter sudah menyatakan sembuh. Sembuh, Pak. Dan Puji Bapak Tuhan. yakin Bapak sembuh juga ya? Puji Tuhan, Pak. Saya lihat rambut nggak rontok ya? Rambut dulu Sempat pada rontok. saat kemoterapi kedua sudah gundul, Pak. Oh, gundul. Tapi akhirnya tumbuh lagi ya? Tumbuh lagi, Pak, puji Tuhan. Karena awalnya itu dokter bilang nanti setelah kemo itu rambut akan bisa tumbuh lagi tapi warnanya putih. Atau jadi keriting. Ini puji Tuhan saya kembali normal, Bapak. Puji Nggak Tuhan. putih ya? Ya, Bapak. Normal, nggak keriting juga. Ya, betul, Bapak. Berarti Puji Tuhan, saya tahu Bapak. ini tanda. Tanda kalau mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Dan Tuhan kasih kesempatan hidup kedua buat saya untuk melayani Tuhan. Nah, Pak Paulus, pertanyaan saya yang terakhir. Iya, Bapak. Ya, sebelum kita mengakhiri. Nah, Bapak tadi kan mengatakan diberi kesempatan untuk hidup yang kedua, second chance. Apa rencana Bapak? Karena Tuhan sudah memberikan kehidupan yang kedua ini. Apa yang Bapak ingin lakukan ke Jadi depan ini? pada saat saya sakit ini, dibuat sakit ini, otomatis saya punya waktu banyak kepada Tuhan. Pertama, saya harus mengurangi pekerjaan saya. Setelah saya sudah mulai pulih ini, otomatis Tuhan juga kasih berkat melimpah ke saya. Karena apa? Dengan waktu yang singkat ini, di mana saya kerja tidak sampai lembur, saya kerja sesantai saya, itu berkat yang saya terima lebih banyak. Oh, Jadi Tuhan pelihara saya itu dengan berkat yang melimpah. Sehingga apa? Dengan ada waktu yang masih sisa banyak, saya akan gunakan untuk melayani Tuhan. amin. Ya itu mungkin karena dulu mungkin saya sibuk bekerja, sekarang saya punya waktu lebih banyak untuk keluarga, untuk Tuhan. Tuhan arahkan ke saya supaya saya lebih dekat ke Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan seperti itu, Pak. Udah siap melayani lagi ya? Siap, Bapak. Jadi udah join nanti mulai awal bulan ya? Siap, Bapak. Seperti itu. Terima kasih, Pak, atas Sebagai kesempatannya. jemaat yang baru nih, saya sebagai gembala nih bertanya-tanya juga nih. Iya, Pak. Karena baru gabung di kita kan, dan Iya. saya juga baru ngerti kalau Bapak mengalami second chance gitu. Iya. Dari kemarin kita ngobrol, kenalan gitu ya. Iya. Sebagai jemaat baru di Crown Palace, Iya. terus Bapak mulai mau memberikan hidup untuk melayani. Iya. Karena diberi kesempatan second chance gitu ya. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang menarik sampai Bapak mau bergabung di GBI Crown Palace? Saya ini sebagai gembala penasaran gitu. Ya, karena kalau di GBI Crown Palace ini kan satu, itu kan menjangkaunya itu kebaktian itu satu bagus, Pak, ya, untuk penyajiannya, khotbahnya itu tertata semua, Bapak. Itu satu. Yang kedua juga untuk kalangan muda itu kan lebih banyak kalangan muda yang bisa dijangkau, Pak. Sekarang ini kan zaman milenial, Pak. Oh, Kalau kita lihat itu gereja-gereja kalau tidak menyesuaikan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang muda itu kan lebih sulit, Pak, ketinggalan. Karena tidak mungkin untuk kaum muda yang milenial ini kita kasih pendekatan untuk pendekatan kepada Tuhan ini dengan cara yang masih lama-lama kan akan sulit mereka. Harus penyesuaian semua, Bapak, seperti itu. kalau Bapak ini saya lihat kan udah nggak muda lagi, sama kayak saya. Usia boleh tua, Pak, jiwa masih muda, Pak. Oh gitu ya. Jadi nggak alergi dengan gereja Crown Palace yang Nggak, bernuansa anak muda gini ya? Enggak, Pak. Jadi kita memang harus penyesuaian, Pak. Supaya tetap awet muda ya. Iya, Bapak. Walaupun casingnya tua tapi yang penting dalamnya ya. Jiwanya muda, Pak. Jiwanya muda, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri program kita hari ini, saya berdoa buat saudara juga, ya, saudara yang diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, ayo kembali melayani. Pentakosta diadakan oleh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan supaya kita ini menerima karunia-karunia dan talenta-talenta. Tapi kalau karunia dan talenta itu tidak digunakan, tidak ada gunanya, saudara. Dan ingat, dalam Matius pasal 25, setiap talenta yang Roh Kudus berikan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, saya berdoa buat saudara, hari-hari ini ayo kita maksimal, ya, memberikan buah pelayanan kita, menjangkau jiwa-jiwa secara maksimal.
Nah saudara, sebelum saya akhiri juga, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum punya komunitas beribadah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa bergabung dalam komunitas ibadah kita. Ya, gereja kita yang pertama ada di Ungaran, di gedung di Hotel C3, Jalan Diponegoro, C3. Ibadah setiap hari Minggu jam 8 pagi. Nah yang kedua, gereja kita ada di Gedung Gria Kanaan, Jalan Dr. Cipto 151 Semarang. Kita ada ibadah 4 kali di tempat ini di Semarang. Jam 8, jam 10, dan jam 1 siang khusus untuk anak-anak muda. Dan jam 5 sore. Yang terakhir kita ada di Serpong, ya, GP Crown Palace Serpong di Gedung Agaton Gading Serpong. Ibadah setiap minggu jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang belum punya komunitas, mari saya ajak untuk bergabung bersama-sama dalam komunitas kita di GBI Crown Palace Ungaran, Semarang, dan Serpong. Mari kita sama-sama berdoa. Saya rindu untuk berdoa buat Bapak Ibu, mungkin ada yang sakit, ada yang mengalami kelemahan tubuh, ada yang dalam pergumulan. Ayo percaya, Pentakosta, kuasa Roh Kudus dicurahkan. Apapun yang kita alami, tidak ada yang mustahil buat Roh Kudus bekerja. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, sembuhkanku. Sekali lagi katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, sembuhkanku, sembuhkanku, sembuhkanku. Bapak, sebelum mengakhiri program ini, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan, mereka yang sedang dalam pergumulan. Mungkin ada yang sakit, ada yang dalam kelemahan tubuh, ada yang dalam masalah. Bapak, Pentakosta ini terjadi supaya anak-anak-Mu mengalami kesembuhan, mengalami kuasa mujizat daripada Roh Kudus yang bekerja. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, terobosan terjadi buat anak-anak-Mu yang membutuhkannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus dicurahkan, dan mujizat itu terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Aku berdoa untuk mereka yang angkat tangan hari ini, apapun yang jadi pergumulan, apapun yang jadi masalah mereka, Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan itu terjadi, pemulihan itu terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami percaya mujizat itu ada dan mujizat itu nyata. Seperti Engkau sudah lakukan buat Pak Paulus. Tuhan, terima kasih Engkau akan menyempurnakan kesembuhan itu. Dan ini boleh menjadi berkat buat setiap orang yang membutuhkannya. Terima kasih untuk program ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Nah Pak Paulus, terima kasih banyak buat kehadirannya. Sama-sama Pak. Terima kasih buat kesaksiannya. Ya. Saya percaya ini jadi berkat buat Ya. kita semua yang mendengarkannya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, akhir kata kami mengucapkan selamat malam. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.